Detektif Conan episode 3. Kasus pembunuhan di kamar terkunci ruang idola. Berawal dari Conan yang bangun dari tidurnya. Conan bosan sudah 3 hari belum mendapatkan informasi tentang pria berjubah hitam. Conan kemudian berangkat sekolah di kelas SD lagi. Bertambahlah Conan bosan hingga pulang sekolah. Conan diajak pulang bersama dengan Ayumi tapi Conan menolaknya. Genta yang saat itu datang langsung memarahi Conan karena tidak mau mematuhi Ayumi. Conan segera bergegas pulang ke rumah Profesor Agasa. Di sana pun Conan mengeluh kepada Profesor Agasa karena tidak menemukan jejak pria berjubah hitam tersebut. Profesor meminta Conan untuk bersabar karena kalau terburu-buru, pria berjubah hitam tahu jika Kado Shinichi masih hidup, mereka akan membunuhnya dan membahayakan orang di sekitarnya. Dia juga berkata kalau Ran kemarin datang mencari Shinichi dan akan melapor ke polisi ketidakpulangannya. Profesor Agasa langsung menahannya dan memintanya untuk tidak khawatir. Profesor Agasa kemudian ingat kalau dia mempunyai sesuatu untuk Conan yaitu dasi kupu-kupu perubah suara. Dasi tersebut bisa menirukan semua jenis suara orang entah laki-laki ataupun perempuan, tua atau muda. Sampai suatu malam kantor detektif kedatangan klien yang ternyata klien tersebut adalah Okino Yoko, seorang idola yang sangat digemari oleh Mouri. Dengan senang hati kantor yang tutup dibuka kembali untuknya. Okino Yoko ternyata mempunyai masalah kalau dirinya dibuntuti oleh seseorang dan setiap pulang ke rumah perabotan rumahnya selalu berpindah tempat. Mouri kemudian menuju ke rumah Okino Yoko termasuk Conan dan Ran. Saat itu juga Ayumi, Genta dan Mitsuhiko yang mencari rumah Conan menemukan rumahnya dan menyelinap masuk mobil Yoko dan ikut ke apartemen Yoko. Sesampainya di sana semua merasa terkagum-kagum melihat kemegahan apartemen dan pemandangan. Saat kunci pintu dibuka Yoko melihat seseorang tertusuk pisau di punggungnya. Tak lama kemudian datanglah para polisi termasuk Inspektur Megure. Inspektur Megure kemudian menyelidikinya tapi merasa kesal kenapa yang ada di saat itu Mouri Kogoro, detektif yang payah saat itu. Saat mencari sesuatu, Conan menemukan banyak hal tapi tidak dihiraukan oleh Inspektur dan Mouri karena merasa merepotkan saja. Dia kemudian ingat kalau dia diberi dasi kupu-kupu perubah suara dan kemudian mencobanya. Tak lama kemudian mereka menemukan anting seseorang yang ternyata punyanya Yuko, seorang aktris yang sama dengan Yoko. Dia kemudian dibawa ke apartemen tersebut dan diinterogasi. Setelah beberapa lama kemudian Conan menyimpulkan pembunuhan tersebut. Kemudian membuat pingsan Mouri dengan menendang asbak kepadanya dan membuat suara palsu yang dibuat Profesor Agasa. Conan menganalisis urutan kejadiannya yang ternyata orang yang terbunuh adalah Fuji yang merupakan pacar Yoko semasa SMA. Dan dia datang ke apartemen tersebut membuntuti Yuko yang setelah mencuri kunci duplikat dari manajer Yoko. Yuko yang dikiranya Yoko oleh Fuji dikejar tapi Yuko melawan yang selanjutnya melarikan diri. Fuji yang merasa cintanya tidak dihiraukan lagi merasa putus asa dan bunuh diri. Bunuh diri tersebut memperlihatkan seperti kejadian pembunuhan untuk menyalahkan Yoko. Akhirnya polisi menemukan buku harian Fuji dan membaca isinya. Buku tersebut berisi tentang hati Fuji yang gundah karena ditinggal Yoko dan akan merusak karir Yoko untuk mendapatkan cintanya kembali dan jika tidak bisa dia lebih baik bunuh diri. Akhirnya polisi menyimpulkan kalau itu bunuh diri dan kasus pun terselesaikan. Mouri kemudian terbangun dari pingsannya dan dianggap sebagai detektif hebat oleh Inspektur Megure.